Halo teman-teman, kembali lagi di channel Zona Nyaman. Jika kalian punya pisau bekas seperti ini, sudah karatan dan sudah bengkok-bengkok ya teman-teman, serta gagangnya pun lepas seperti ini, jangan dibuang dulu teman-teman, karena kita masih bisa memperbaikinya. Dan ini sudah kendor banget ya teman-teman untuk di gagangnya ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Yang pertama kita siapkan alas seperti balok atau kaso ya teman-teman. Di sini juga kita siapkan tang untuk mencepit pisaunya. Setelah itu kita menggunakan gas tos teman-teman. Kalau kalian nggak ada gas tos, kalian bisa pakai kompor gas teman-teman. Oke, langsung aja kita panaskan teman-teman. Kita panaskan secara merata ya. Setelah dirasa cukup panas ya teman-teman, sekarang saatnya kita pukul-pukul menggunakan palu teman-teman. Nah, di sini gunanya untuk meluruskan yang bagian bengkok-bengkoknya teman-teman. Nah, seperti ini sudah ini ya teman-teman, sudah agak lurus nih. Cuman masih belum lurus banget. Kita pukul-pukul seperti ini secara merata teman-teman. Jika dirasa sudah lurus, saatnya sekarang kita celupkan dulu ke air teman-teman, takutnya masih panas. Oke, seperti ini ya. Setelah kita pukul-pukul teman-teman, nah ini sudah lumayan lurus ya. Nah, sekarang kita perbaiki gagang pisaunya nih teman-teman. Kita perbaiki gagang pisaunya. Nah, seperti ini. Jika sudah pas ya, kita siapkan serbuk bekas amplas teman-teman. Nah, karena ini sangat kuat teman-teman untuk bahan campuran pengeleman ya teman-teman. Untuk pengeleman di gagang ini kita gunakan serbuk amplas kayu, dan di sini kita gunakan lem super glue teman-teman, atau lem G, lem Korea, sama saja ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan mangkok nih teman-teman, mangkok atau wadah ya. Di sini akan kita beri air. Setelah itu kita tambahkan garam teman-teman. Di sini saya gunakan garam halus ya teman-teman. Garam biasa nih teman-teman. Kalau kalian ada garam yang berbentuk seperti batu itu teman-teman, itu lebih baik ya. Tapi di sini sama saja, kita gunakan garam meja ya teman-teman. Setelah itu aduk sampai rata. Dan setelahnya kita panaskan lagi menggunakan gas tos
atau kompor gas. Di sini saya menggunakan gatos karena di workshop saya tidak ada kompor gas ya teman-teman. Kalian bisa gunakan kompor gas di rumah teman-teman. Wah, merah sekali ya. Pokoknya sampai merah ya teman-teman. Sampai menyala abangku. Setelah dirasa cukup ya, kita celupkan bagian yang tajamnya dulu teman-teman. Kita celupkan bagian yang tajamnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah sangat bagus nih ya. Kemudian kita celupkan semuanya teman-teman. Celupkan semua pisaunya ini sampai terkena air ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ya hasilnya ya. Hasilnya setelah dibakar dan dicelupkan air garam teman-teman. Ini sudah keras lagi teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan amplas dulu nih teman-teman, biar mantap, biar tajam lagi ya. Kita amplas sampai mengkilap teman-teman. Setelah dirasa cukup nih ya, sudah mengkilap teman-teman, kita hentikan pengasahannya nih teman-teman. Sepertinya sudah sangat tajam nih teman-teman. Setelah itu kita bersihkan gagangnya teman-teman. Ini pakai amplas saja ya, biar kelihatan lebih fresh teman-teman, karena tadi gosong banget ya, banyak daki di situ teman-teman. Oke, segini cukup ya. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah kita perbaiki ya, dan kita akan mencoba menggunakan kayu nih teman-teman. Kita sisikin teman-teman. Nah, enak banget nih teman-teman. Maknyus ya, mantap. Benar-benar tajam nih teman-teman. Kalau kayu aja bisa diginin teman-teman, apalagi cuman buah dan sayur teman-teman, pasti akan terbelah dengan mudah ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga komen. Terima kasih.